Sebelumnya, perkenalkan, aku Ais dari Edu Event Makassar dan juga pada hari ini kita akan mendapatkan materi yang spesial banget dari Kak Hadi. Oke, halo Kak Hadi, selamat sore. Halo, halo. Selamat sore juga, Ais dan juga teman-teman. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang belum mengenal Kak Hadi ini merupakan salah satu penerima beasiswa unggulan dan juga merupakan seseorang yang aktif dalam bidang volunteering. Kak Hadi ini selain menjadi penerima beasiswa unggulan, juga merupakan Sekretariat Umum Forum Awardee Beasiswa Indonesia Timur tahun 2020-2022 dan juga merupakan pendiri dari Yayasan Bersama Mencipta Masa Depan BINE. Oh iya, buat teman-teman yang misalkan nih yang sudah join pada webinar kali ini, saya harap teman-teman bisa untuk tetap pada webinar kita hari ini hingga akhir karena bakal ada hadiah dan juga surprise dari Kak Hadi nih buat teman-teman yang mengikuti webinarnya hingga pada akhir acara. Dan juga selain teman-teman hadir dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada sore hari ini, teman-teman juga nanti akan ada link atau form yang harus diisi. Jadi teman-teman nantinya akan mendapatkan sertifikat dari Edu Ivan Makassar jika teman-teman mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Baiklah, tanpa berbasa-basi, mungkin langsung saja saya berikan kepada Kak Hadi. Oke, baik. Terima kasih, Ais ya. Edu Event Makassar sudah memfasilitasi pertemuan kita ya. Pertemuan mungkin sekitar ya 90 menitan lah. Kita akan banyak berdiskusi. Saya akan banyak sharing terkait dengan beasiswa unggulan berdasarkan pengalamanku. Jadi mungkin saya izin untuk share screen dulu ya, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, sebelum mulai ya, eh, saya mau minta teman-teman dulu bisa mengetikkan satu kata yang mewakili em, perasaannya sore hari ini. Boleh dong, sekaligus kita mau cuap-cuap dulu sebelum kita bahas-bahas tentang beasiswa unggulan. Karena saya tahu beasiswa unggulan itu infonya ada banyak sekali di luar sana. Jadi saya akan banyak bercerita saja ya tentang pengalaman dan juga tips-tips ya untuk mendaftar beasiswa unggulan. Jadi boleh dong di chat Zoom komentar ada 10 orang ya yang hadir, perasaan hari ini bagaimana? Oke, excited, berharap Kak. Wih, Seririn itu berharap Kak. Oke, Eh, Sami excited, Ais oke. Yang lain dong. Ini kan kita ada 10 orang lah ya yang gabung. Yang lainnya boleh dong ya. Feel free untuk aktif ya supaya interaksinya bagus di sesi kita. Berharap Kak biar bisa dapat ilmunya. Jangan cuma dapat ilmunya ya, tapi bisa menyelesaikan pendaftarannya dan nanti bisa dapat beasiswanya ya, Rizky ya. Oke, yang lainnya di mana nih? Ya, join tapi belum ada suaranya. Boleh dong ya. Yang lain ber- berkomentar juga ada Andini, ada BZZ, ada Fatim, ada siapa lagi nih? Ada Miftahul, ada Sabian, ada Mushi, Nabila. Ayo dong. Happy Kak. Oke, happy. Happy karena apa? Andini. Oke, alhamdulillah. Yuk yang lain komen dulu supaya Kak Hadi bisa melanjutkan sesinya dengan antusias juga. Jadi kalau teman-teman antusias juga dari awal, Kak Hadi juga akan lebih antusias untuk memulai sesi kali ini. Excited, Fatim. Oke. Oke, kalau seperti itu mungkin yang lain masih sibuk ya. Jadi kita lanjut saja. Jadi teman-teman selamat datang ya di sharing and discussion kuliah gratis dengan beasiswa unggulan. Jadi tema hari ini kuliah gratis dengan beasiswa unggulan karena kalau kita diperhadapkan ya diberikan pilihan mau kuliah
dengan biaya atau kuliah tanpa biaya, kan pasti lebih suka yang tanpa biaya. Nah, opsi beasiswa unggulan ini menawarkan kita tuh bisa berkuliah tanpa memandang latar belakang secara gratis. Nah, saya sangat yakin semua yang hadir di sini itu sangat ingin dan berharap kuliahnya nanti itu dibiayai oleh beasiswa unggulan. Dan juga ya itulah tujuan adanya sesi kali ini. Semoga teman-teman bisa mengikuti sesi kali ini dari awal sampai dengan akhir. Karena kita nggak tahu mana nih yang bisa klik buat teman-teman yang cocok dari pengalamanku dan membuat teman-teman itu termotivasi dan tercerahkan tentang beasiswa unggulan. Namun sebelum jauh melangkah, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rusman Hadi Takdir, nama lengkap saya. Kalian boleh panggil saya dengan nama Hadi atau Kak Hadi bebas. Saya eh, profesionalnya sebagai business trainer teman-teman di salah satu NGO multinasional. Kalau di Indonesia cabangnya Prestasi Junior Indonesia yang berfokus kepada pelatihan kewirausahaan. Kemudian saya juga seorang content creator dan afiliator marketing di TikTok. Jadi sering bikin konten juga teman-teman. Dan saya juga selain jadi mentor di beasiswa unggulan teman-teman, saya juga fasilitator di BSI Scholarship. Kalau teman-teman tahu ya, khususnya di BSI Scholarship Makassar, saya memegang Universitas Muhammadiyah Makassar, UIN Alauddin Makassar, dan Universitas Muslim Indonesia. Jadi pengalamanku sebagai seorang mentor beasiswa cukup panjang ya teman-teman. Dimulai dari 2017 sampai dengan sekarang. Kebayangkan sudah berapa tahun pengalamanku mementori orang daftar beasiswa, khususnya beasiswa unggulan. Dan saya juga adalah seorang pendiri yayasan Bersama Menciptakan Masa Depan, sebuah yayasan anak muda yang mendukung pergerakan pendidikan khususnya di Makassar dan mendukung keberlanjutan di Indonesia pada umumnya. Nah, itu sekilas tentang saya teman-teman, dan kenapa sih penting mengenal saya teman-teman di awal, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak melek ya. Jadi kita itu kadang memandang seseorang dari siapa yang berbicara atau siapa sih orang yang memberikan informasi di hadapan kita. Jadi saya sedikit memperkenalkan diriku bahwa saya adalah seorang profesional di bisnis, dan juga saya juga seorang yang berpengalaman sebagai mentor beasiswa kayak gitu. Nah, untuk pengalaman saya di beasiswa unggulan, jujur saya adalah penerima beasiswa unggulan di tahun 2017 teman-teman, saat saya waktu itu S1. Saya dari Universitas Muhammadiyah Makassar teman-teman, dari universitas swasta, universitas yang mungkin tidak terlalu diperhitungkan waktu itu, dan saya dari jurusan pendidikan bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah ya, atas karunia dari Allah ya, saya bisa mendapatkan beasiswa unggulan meskipun saya dari kampus swasta waktu itu. Gitu. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang ada di kampus swasta atau mungkin sedang mencari-cari kampus, tidak peduli ya kalian mau di kampus mana, intinya kalau kalian memang bermutu, unggul, pasti kalian akan bisa mendapatkan beasiswa unggulan. Bentar saya akan membahas banyak sih tentang apa sih kriteria unggul itu. Jadi 2017 saya terima beasiswa unggulan, dan beberapa bulan kemudian saya diangkat sebagai koordinator kampus beasiswa unggulan di kampus saya di Unismu, dan saya menjabat kurang lebih 1 tahun. Saya ada banyak sekali kegiatan-kegiatan waktu menjadi kampus koordinator, dan yang pastinya kegiatannya adalah sosialisasi di jurusan dan juga di fakultas yang ada di Unismu Makassar. Satu tahun kemudian saya naik jabatan lagi teman-teman, karena kebetulan memang di beasiswa unggulan itu ada forumnya ya, namanya Forum Awardee Beasiswa Unggulan Indonesia Timur kalau di Makassar ya. Saya menjadi sekretaris umum ya, sekretaris umum yang waktu itu kebanyakan pengurusnya adalah S2, dan waktu itu saya masih S1. Alhamdulillah bisa menjabat menjabat jabatan penting di forum gitu. Itu juga tak terlepas dari peran saya sebelum-sebelumnya di BU Unismu kayak gitu. Sebagai sekretaris umum saya menjabat 2 tahun. Ada banyak sekali program, yang pasti program utama di forum waktu itu kami melakukan sosialisasi secara masif ya di seluruh kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan. Jadi kami itu lakukan touring keliling-keliling, karena asal kalian tahu, informasi beasiswa unggulan di tahun 2017, 2018 itu masih sangat-sangat minim. Kalian boleh tanya sendiri ke kakak-kakak seniornya yang kuliah di angkatan itu.
beasiswa unggulan masih sangat-sangat minim informasinya. Makanya tujuan saya waktu menjabat yaitu melakukan sosialisasi dan pembinaan sampai saat ini data penerima beasiswa unggulan di Sulawesi Selatan termasuk yang tertinggi. Sebentar saya akan kasih lihat datanya juga. Dan sekarang ya sejak saya selesai menjabat ya dari tahun 2022 sampai saat ini saya dipercaya sebagai Dewan Pembina Forum Beasiswa Unggulan Indonesia Timur. Jadi kebayangkan teman-teman, saya sebagai mentor kalian itu cukup punya pengalaman yang menjanjikan ya buat kalian punya akses informasi juga ke forum-forum dan juga ke informasi-informasi yang mungkin kalian belum tahu kredibilitasnya, tapi saya sudah bisa mendapatkan informasinya secara kredibilitas karena saya masih aktif di forum sebagai pembina. Kayak gitu. Jadi kalau kalian bergabung nanti menjadi ikut mentoring nantinya, saya bisa memastikan bahwa informasi yang saya sampaikan itu adalah informasi yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Jadi perjalanan beasiswa unggulanku cukup panjang ya dari 2017 sampai dengan sekarang. Kemudian saya ingin bertanya ke teman-teman semua ya, apa sih yang menjadi ketakutan kalian ketika daftar beasiswa? Ya, notitnya adalah ketakutan daftar beasiswa, bukan cuma beasiswa unggulan, tapi secara umum kalian itu takut daftar beasiswa karena apa? Boleh dong di kolom komentar, di diketik-ketik lagi, boleh ketik banyak-banyak ya. Pokoknya ketakutan kalian apa aja, diketik aja. Saya mau lihat kalian kesulitannya di mana. Takut gak lolos, siap. Siap, Sami. Ya. Takut gak lolos, takut gak lulus, salah dokumen, pesimis, insecure. Oke, ada lagi. Ayo diketik aja. Saya mau lihat, kita brainstorming dulu. Sebetulnya apa sih yang membuat kalian takut atau khawatir daftar BU, daftar beasiswa, sorry. Takut berkas-berkasnya salah kak atau kurang. Oke, Andini. Yang lain gimana nih? Kalian ikut Zoom kan ingin tahu informasi tentang beasiswa bulan ya khususnya. Nah, saya mau tahu dulu. Kalian takut daftar beasiswa karena apa? Kalah saing sama peserta lain. Oke. Apalagi? Ayo dong. Pasti banyak lah. Atau hanya ini? Takut nggak lolos kak? Ya, itu alasan klasik ya. Insecure. Oke. Ada lagi? Oke. Ini kayaknya masih malu-malu. Ya, saya harap jangan malu-malu ya. Nah, sekarang saya tampilkan satu slide lagi. Nah, ketakutan dalam mendaftar beasiswa kebanyakan dari hasil surveiku ya, dari hasil survei yang ku lakukan, takut karena ada banyak pendaftar. Jadi takut persentase kelulusannya itu berkurang. Kalau misalnya yang daftar 100, ya berarti kan kita punya persentase dari 100 orang itu untuk lulus. Tapi kalau yang daftar misalnya 1000, 2000, 3000, 20.000, nah semakin kecil persentase pendaftar kelulusannya. Nah, itu yang menjadi ketakutan kebanyakan orang. Terus belum menemukan beasiswa yang tepat. Maksudnya apa? Maksudnya kalian itu kadang dapat beasiswa, tapi pada saat cek persyaratan kita itu tidak sesuai kriteria. Contoh, misalnya harus dari kalangan kurang mampu, tapi kita bukan. Harus punya eh, keahlian tertentu, harus dari universitas tertentu. Nah, kebanyakan kayak begitu. Jadi kayak kita dapat info beasiswanya, tapi kita tidak memenuhi kriteria. Akhirnya kita sama aja, kita tidak dapat daftar gitu. Terus ada juga beasiswa yang harus bisa bahasa Inggris atau bahasa tertentu. Nah, karena kalian tidak bisa bahasa Inggris, ada juga tuh. Takut karena tidak pernah juara, Kak. Karena biasanya tuh beasiswa mencari orang-orang yang juara. Nah, padahal kalian tuh belum pernah juara. Nah, itu juga ketakutan biasanya. Nilainya biasa saja. Kan biasanya kalau beasiswa yang ku dapat itu nilainya harus tinggi-tinggi. Kalau bisa sempurna 90, 100. IPK 4. Gitu. Nah, kadang kayak gitu tuh ketakutannya. Kadang juga kan saya syaratnya banyak sekali. Saya justru menyerah karena syaratnya. Syaratnya begitu banyak dan bahkan ada istilah-istilah yang aneh. Yang menurut itu, apa sih maksudnya syarat ini? Nah, kadang tuh orang daftar beasiswa takut karena itu, karena syaratnya. Takut gagal pasti. Takut gagal karena ketakutannya banyak muncul. Akhirnya takut gagal. Tidak tahu tulis esai. Salah satu syarat utama ketika daftar beasiswa apapun dan dimanapun pasti harus tulis esai. Sedangkan kalian tidak tahu tulis esai. Makanya kalian khawatir
takut daftar beasiswa karena harus menulis esai, sedangkan kalian nggak tahu tulis esai dan kalian belum mau belajar itu. Dan yang terakhir, minder Kak. Saya minder Kak karena saya tuh rencananya mau daftar beasiswa A, tapi setelah lihat teman kelasku yang lebih berprestasi, lebih keren dari saya minder. Akhirnya saya membatalkan yaitu untuk daftar. Nah, mungkin dari 9 ini pasti ada yang terwakili deh, dari hasil survei itu. Karena memang kebanyakan orang-orang yang batal daftar beasiswa itu karena alasan ini. Dan tahu tidak, alasan ini itu hanya muncul di benak kalian. Ya, kalian belum ceritanya kalian belum bertanding sudah kalah karena nggak ikut tanding, takut dengan pikirannya sendiri. Nah, teman-teman, saya merangkum dalam dua hal. Apa sih penyebab utama dari masalah kalian? Yang pertama, penyebab utama kalian itu takut daftar beasiswa dan gagal daftar beasiswa itu kalian kurang info. Serius, kalian masih meraba-raba. Misalnya terbuka beasiswa A, kalian cek, bagus nih, daftar deh. Lihat info, lihat ada salah satu berkas yang susah atau kalian tidak tahu, padahal kalian belum cari tahu, belum tanya ke awardee-nya, belum tanya ke panitianya, belum cari tahu secara mendalam tentang infonya. Tapi kalian sudah mundur duluan karena kalian kurang info. Atau kalian memberanikan daftar tapi asal-asalan berkasnya karena kalian kurang tanya, kurang info. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian itu tidak ada mentor. Ya, kenapa saya bilang karena tidak ada mentor kalian itu eh, bermasalah daftar beasiswa karena yakin dan percaya mendaftar beasiswa itu bukan soal kita itu berprestasi, bukan soal kita itu harus punya nilai yang tinggi, tapi soal ketelatenan dan konsistensi untuk mengurus berkas. Itu karena syaratnya banyak biasanya kalau daftar beasiswa. Nah, dengan adanya mentor, kalian kan bisa bertanya, satu, bertanya ke mentor. Dua, ada mentor yang mengingatkan. Dia mengingatkan, sudah sampai mana dokumennya? Apa kurang dari dokumennya akan dikasih tahu, direvisi, direview, dan lain sebagainya. Akhirnya kalian lebih percaya diri lagi dengan dirinya ketika daftar beasiswa. Dan ketika menemukan kendala, ada mentor yang mengingatkan, ada mentor yang kasih tahu caranya, solusinya kayak gimana. Kayak gitu. Dan mentor yang baik adalah kalau mentor beasiswa ya, mentor yang baik adalah mentor yang memang sudah pernah dapat beasiswanya. Itu satu. Mentor yang baik adalah mentor yang sudah pernah mementori orang. Gitu. Karena ada juga penerima beasiswa belum pernah mementori orang. Gitu. Jadi kalau kalian mau belajar berenang, belajarlah dengan orang yang pandai berenang. Kalau kalian mau belajar berenang untuk lomba, belajarlah sama orang yang pernah ikut lomba berenang kayak gitu supaya kalian tahu teknik-tekniknya secara praktikal bukan hanya secara teori gitu ya. Itu penyebab utama kalau berdasarkan analisisku ya. Kalian bisa catat-catat deh atau buat pertanyaan sebentar, kalau ada pertanyaan nanti di sesi tanya jawab kalian bisa tanyakan gitu. Dua hal, kurang info dan tidak ada mentor. Nah, teman-teman, saya ingin ucapkan dulu ya, selamat ya, congratulations karena kalian itu sekarang berada di tempat dan waktu yang tepat. Kenapa? Karena ya, ini kalian harus terima kasih nih ke Edu Event Makassar ya, ke AIS karena mengadakan event ini. Jadi beasiswa unggulan itu kan belum buka. Ingat ya, beasiswa unggulan belum buka, tapi akan buka. Ini saya kasih spill. Beasiswa unggulan akan buka sekitar Juli, itu berarti bulan depan. Ya, ini belum dibongkar di mana-mana ya. Juli bulan depan. Insya Allah ya. Tidak tahu kalau ada perubahan lagi. Baru akan buka. Artinya, kalian itu masih punya banyak waktu untuk melengkapi berkas-berkas yang belum ada. Sebentar kan saya akan spill apa aja berkasnya. Nah, artinya kayak apa? Artinya gimana? Kalian misalnya belum punya esai, masih ada waktu untuk tulis esai. Kalian belum tahu tulis esai, masih ada waktu belajar menulis esai. Kalian belum ada pengalaman organisasi misalnya, ya kalian ada pengalaman, ada waktu untuk cari dulu pengalaman organisasi. Kalian belum ada sertifikat A, sertifikat B, kalian masih ada waktu untuk mencari. Itulah kenapa saya bilang selamat, karena kalian dapat info beasiswa unggulan sekarang.
pada saat belum buka. Saya banyak sekali orang yang mengeluh ke saya ada mentoring setiap tahunnya. Kak, saya baru dapat informasi BU pada saat BU-nya buka. Entah itu buka sudah 3 hari buka, 1 minggu buka, bayangkan. Gimana kalau itu kalian baru tahu ada BU pada saat BU-nya buka. Sedangkan persyaratannya banyak. Bahkan ada persyaratan yang kita itu perlu mempersiapkan berhari-hari. Sedangkan kalian baru tahu nih infonya, baru tahu justru lagi apa persyaratannya. Sedangkan BU, ya, for your information, ya, BU itu buka rentang waktunya cuma 2 minggu. Bayangkan, kalian tahu BU 1 minggu sudah buka. Berarti kalian masih ada waktu 1 minggu untuk daftar. Nah, tapi kalian selamat sudah dapat info BU-nya sekarang. BU belum buka, gitu ya. Jadi saya bilang selamat, gitu. Nah, teman-teman, tadi sudah disampaikan sama Ais ya bahwa eh, khusus bagi pendaftar atau peserta webinar BU kali ini kita akan ada social media challenge. Jadi social media challenge-nya, Naon? ini cukup Ya mas mudah ya, seminar Humpolda. cukup mudah ya. Jadi kalian cukup follow Instagramnya Edu Event Makassar dan juga follow Instagramku Rusman Hadi Takdir. Karena saya juga akan banyak sharing di situ tentang tips-tips lah untuk daftar beasiswa. Kemudian pastikan kalian mengikuti webinar kali ini tuh dari awal sampai akhir gitu supaya tidak ada yang ketinggalan. Nah, lakukan dokumentasi dan mencatat insight menarik atau hal-hal yang menurut kalian itu eh, hal baru atau mungkin tipsnya bagus, intinya menarik lah dari kalian buat kalian di sesi webinar kali ini. Nah, saya ingin kalian membuat postingan Instastory ya, cukup Instastory saja. Bikin semenarik mungkin, kemudian tag Instagram Edu Event Makassar dan juga akun Instagram @usmanhaditakdir. Apa sih hadiahnya? Hadiahnya ya saya tidak tahu ya ini akan penting buat kalian, tapi ini akan menarik. Bagi 3 orang dengan Instastory yang menarik, nanti akan mendapatkan hadiah berupa kelas mentoring BU plus ebook senilai 99.000 eksklusif yang saya buat gitu. Jadi saya punya ebook yang saya jual plus kelas mentoring itu 99.000 harganya, harga normalnya. Nah, saya akan sharing di situ banyak dan tentu saya akan mereview semua berkas yang kalian punya gitu secara eksklusif. Harganya 99.000. Tapi kalian kalau menang gratis gitu. Jadi lakukan dokumentasi dan catat insight menarik dari sesi webinarnya, kemudian buat postingan Instastory dengan tag Edu Event Makassar dan juga akun kayak gitu ya. Jadi gampang sekali. Bikin konten saja di Instastory tentang ini, sudah. Tunggu pengumumannya. Gitu ya. Deadline-nya ya malam ini. Lewat dari malam ini ada. Tidak bisa dinilai. Gitu ya. Untuk 3 orang saja. Kemudian, eh, khusus bagi peserta webinar Edu Event Makassar, ya saya kan tadi bilang akan ada kelas mentoring, dapat hadiah kelas mentoring dan juga e-book. Nah, jadi saya kan jualan e-book dan juga mentoring. Jadi kalau kalian misalnya ikut sesi kali ini, ya nanti akan dapat harga spesial. Gitu. Harga spesial dengan menggunakan kupon spesial juga dari Edu Event Makassar. Jadi kalau kalian ikut webinar kali ini dapat harga spesial bukan 99.000 lagi. Nanti di sesi akhir akan kusampaikan cara dapatkan harga spesialnya kayak gimana. Jadi kalian akan dapat mentoring dengan saya gratis, ada grup eksklusif, kemudian dapat ebook kuliah gratis dengan beasiswa unggulan yang saya tulis, dan itu adalah pengalamanku selama 7 tahun mementori beasiswa unggulan, dan kalian akan dapat juga kumpulan beasiswa dalam negeri. Plus linknya dan jadwal-jadwalnya terbuka. Jadi selain BU, di buku yang ini, yang di bawah ini, kalian akan dapat banyak sekali info tentang beasiswa dalam negeri, baik dari pemerintah, swasta, dan lain sebagainya itu ada. Gratis juga buat kalian. Nah, kalau ikut mentoring, gitu ya. Jadi makanya uh, pastikan ikut sesi webinar sampai akhir supaya dapat harga spesial, gitu ya. Nah, ini kalau kalian tak percaya kalian bisa cek aja di LinkedIn saya ya, link ID saya. Ini harganya memang 99.000. Jadi kalau di luar dari sesi ini kalian akan dapat harga 99.000. Tapi nanti di sesi akhir akan dapat harga spesial. Oke, seperti itu. Kita lanjut ya. Did you know? Ya, kita masuk ke pembahasan utama. Apakah kalian tahu ya, ada fakta menarik tentang beasiswa bulan yang perlu kalian tahu ya, atau mungkin kalian belum terlalu
Tahu ya? Belum banyak orang yang tahu lah. Jadi beasiswa unggulan ya yang baru tahu hari ini, beasiswa unggulan itu adalah beasiswa resmi dari pemerintah Indonesia yang dikelola oleh Puslapdik. Jadi badannya itu namanya Puslapdik. Tapi di bawah Kementerian Dikdasmen. Nah, itu program beasiswa unggulan. Jadi setiap tahun beasiswa unggulan itu pasti akan buka. Dan beasiswa unggulan terbuka bagi program S1, S2, S3 tanpa memandang latar belakang. Maksudnya gimana? Terserah kalian mau dari kampus mana. Negeri swasta sama aja. Mau dari pulau mana, mau dari provinsi mana, mau dari desa atau kota, bebas. Mau orang tua, mau keluarga kalian dari keluarga kurang mampu atau yang paling mampu tetap bisa daftar beasiswa unggulan. Kayak gitu. Jadi siapapun bisa daftar dan dapat beasiswa unggulan. Gitu. Setiap tahun secara rutin beasiswa unggulan itu terbuka, rentanya itu Juli atau Agustus. Gitu. Jadi siap-siap aja. Sekarang sudah Juni nih. Ya, jangan menunda-nunda waktu. Ya, pastikan kalian kalau benar-benar mau kuliah gratis dibiayai beasiswa unggulan langsung persiapkan setelah sesi kali ini. Peminat beasiswa unggulan itu setiap tahunnya puluhan ribu, guys. Puluhan ribu. Ada 80.000 mahasiswa yang berminat untuk daftar beasiswa unggulan setiap tahunnya. Bayangkan 80.000. Tapi jangan menciut, guys. Jangan menciut. Kenapa? Karena setiap tahunnya dari 80.000 mahasiswa yang berminat daftar beasiswa unggulan, hanya 20.000 orang yang berhasil kirim berkasnya. Artinya apa? 80.000 jadi 20.000. Itu kan berkurang 60.000. 60.000 ini itulah yang lebih besar ketakutannya. Lebih besar kekhawatirannya daftar daripada daftar. Kayak gitu. Makanya tujuan saya sosialisasikan, lakukan mentoring, membantu orang-orang untuk daftar beasiswa unggulan supaya apa? Supaya bukan hanya mereka tertarik, tapi juga menyelesaikan pendaftarannya. Gitu. Supaya kalian punya kesempatan lah untuk dapat beasiswa unggulan. Gitu. Kemudian mahasiswa yang diterima setiap tahunnya itu random, teman. Kadang 2.500, kadang 1.800. Jadi kita tidak tahu berapa banyak yang akan diterima tahun ini. Tapi ya kalau yang namanya rezeki pasti itu akan dapat. Saya kan bercerita juga sebentar tentang bagaimana prosesku dapat beasiswa unggulan itu. Dan berkas yang paling penting menurut saya di beasiswa unggulan itu masih esai dan proposal studi. Esai dan proposal studi. Jadi yang tidak tahu tulis esai segera segera cari tahu caranya gitu. Dan tahapan beasiswa unggulan simple sekali, cuma dua, ya administrasi dan juga wawancara, cuma dua. Jadi kalau lolos administrasi masuk wawancara, wawancara tanya jawab lolos, sudah dapat beasiswa unggulan. Sesimpel itu, tidak ada yang kayak tes psikologi, tes apa, tidak ada. Cuman administrasi dan wawancara itu kerennya beasiswa unggulan. Jadi pastikan kalian daftar beasiswa unggulan kalau beasiswa unggulan buka. Itu fakta menariknya. Dan saya ingin memperlihatkan juga ya, memberitahu bahwa tujuan beasiswa unggulan itu mulia sekali, tuh. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi beasiswa unggulan itu ingin meningkatkan kualitas sumber daya Indonesia, ingin mendukung masyarakat Indonesia melanjutkan pendidikan tingginya, baik S1, S2, dan S3. Ingin membuat rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia itu menjadi lebih berprestasi, lebih berpotensi, menjadi inovator, pemimpin agar perubahan bangsa. Sehingga dengan banyaknya akses-akses pendidikan ya yang diberikan oleh beasiswa unggulan melalui program pembiayaan kuliah, orang-orang itu bisa merata gitu. Orang-orang pintarnya bisa merata, bukan cuma yang ada di kota, bukan cuma yang ada di tempat tertentu, tapi di seluruh penjuru Indonesia bisa punya S1-nya, S2-nya dan S3-nya sendiri. Gitu. Ketika banyak orang yang terdidik, pasti suatu tempat itu akan maju. Ya, itu tujuan mulia dari beasiswa unggulan, teman-teman. Ya, semoga saja kalian bisa menjadi penerima beasiswa unggulan ya tahun ini. Nah, ini yang paling terpenting, teman-teman. Komponen pembiayaan beasiswa unggulan itu ada 3. Ya, kita belak-belakan saja. Beasiswa unggulan itu membiayai SPP, berapapun jumlah SPP. Mau SPP kalian itu 1 juta, dibayarkan. 5 juta dibayarkan, 10 juta, 15 juta, 20 juta dibayarkan, teman. Beasiswa tidak memandang, ini terlalu banyak SPP-nya, tidak usah. Tidak. Kalau kalian lulus beasiswa unggulan, pasti
akan dibayarkan SPP-nya berapapun bulan. Dan itu tidak akan diganggu. Ya. Terus yang kedua, biaya hidup bulanan. Nah, kadang ada beasiswa yang hanya membiayai SPP. Tapi orang-orang kan biasa, Kak, saya kuliah ini bukan cuma bayar SPP, saya juga butuh biaya, biaya makan, biaya kos, biaya tugas. Nah, beasiswa unggulan paham akan itu. Juga memberikan biaya hidup bulanan. Ya, dalam artian kalian itu akan diberikan uang tertentu eh, per bulan, tapi diakumulasi per semester biasanya atau per 2 semester dikasih oleh beasiswa unggulan. Itu sangat-sangat cukup. Ya, sangat-sangat cukup untuk membiayai kalian. Saya dulu cukup untuk beli laptop, beli HP, cukup juga untuk jajan-jajan, cukup juga untuk ikut-ikut program pelatihan berbayar dan bahkan keluar kota untuk meningkatkan kapasitasku dengan menggunakan beasiswa unggulan, uang dari beasiswa unggulan, biaya hidup bulanannya, kayak gitu. Itu keren sekali. Jadi kalian ceritanya kalau kalian dapat BU, kalian itu sudah free, apa ya, financial freedom, ya, financial freedom di saat mahasiswa gitu, karena tidak ada lagi beban yang dipikirkan, kos sudah bisa bayar. Kalau bisa, kalau kata dari kementerian itu bilang, kalau bisa anak BU itu kalau jelek kosnya harus dilaporkan, karena pembiayaan itu digunakan harus untuk mendukung pendidikan gitu. Jadi kalau ada anak BU tinggal di kos yang jelek, yang banyak tikusnya atau kecoanya, laporkan, mau nah, apakan itu beasiswanya gitu. Itu lelucon dari kementerian yang untuk anak-anak BU. Terus yang ketiga, tidak cukup sampai di biaya bulanan. Beasiswa unggulan juga paham betul. Ya, beasiswa unggul apa penerima beasiswa unggulan itu harus punya buku. Maksudnya punya buku adalah dalam artian setiap mata kuliah itu kan kadang ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, tidak mengganggu gugat biaya hidup lagi. Ada biaya khusus lagi dialokasikan untuk biaya gitu. Ketiga biaya ini kalau kalian terima, Masya Allah, kalian tidak akan minta uang lagi sama orang tua. Kecuali kalian benar-benar boros gitu. Kecuali kalian benar-benar boros. Dan yang paling kerennya dari beasiswa unggulan, teman-teman, kalian tidak perlu melaporkan apa yang kalian beli. Tanya biaya hidup, beli tomat di pasar 5.000 dicatat, tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Yang perlu kalian laporkan cuman pembayaran SPP dan juga nilai KR apa namanya, IPK, ya, IPK, apa, KRS atau apa namanya. Intinya nilai semester itu yang akan dilaporkan. Sisanya kalian tidak perlu melaporkan apapun, hanya itu. Wah, jadi sangat gampang ya. Kalian tidak perlu khawatir, Kak, biaya buku saya tidak pakai beli buku bagaimana? Ya, tidak masalah. Itu cuman item pembiayaan, tapi kalian bisa alokasikan ke biaya lainnya kalau kalian memang membutuhkan itu. Nah, ini yang paling penting dan ini yang membuat saya, teman-teman, mati-matian dan semangat daftar BU. Karena waktu itu saya jujur ya, kalau saya sebut nilai, saya waktu itu dapat 72 juta total. Gitu, 72 total untuk di beasiswa unggulanku selama saya S1. Belum lagi temanku yang kedokteran dapat 200 juta, bahkan ada yang sampai 250 juta total. Nah, itu luar biasa sekali. Nah, kalau kalian ingin termotivasi dapat beasiswa ya kalian pikirkan saja itu. Wah, saya dapat BU dapat ke 70 juta, kalau dapat ke BU dapat ke 100 juta. Kayak gitu. Itu saja motivasi kalian. Nah, saya pun begitu motivasinya. Nah, ini juga syarat ya, teman-teman. Syarat administrasi umum daftar BU itu gampang sekali menurut saya. Yang pertama adalah kalau kalian maba, ya, kalau kalian maba, kalian itu wajib punya LOA atau surat diterima kuliah. Ya, kayak surat keterangan kayak kalau kalian jalur SN ya, apakah jalur undangan yang baru-baru ini diumumkan, nah kalian sisa screenshot hasil eh, pengumuman kalian itu diterima di kampus mana. Nah, itu sudah bisa menjadi bukti bahwa kalian diterima di kampus. Nah, itu untuk maba. Tapi kalau kalian misalnya sudah ongoing, namanya ongoing itu kalian sudah berkuliah semester 1, semester 2, nah kalian harus punya namanya KTM, kartu mahasiswa. Kalian juga harus minta juga di kampus namanya surat tanda aktif kuliah. Itu kalau yang sudah mahasiswa ya, yang sudah semester 2. Terus kalian juga KHS. KHS semester 1 dan semester 2 itu wajib dilampirkan juga nantinya. Nah, ketika kalian sudah berstatus mahasiswa. Nah, juga ijazah terakhir ya. Ijazah dan transkrip nilai terakhir itu dibutuhkan. Kalau kalian S1 berarti transkrip nilai terakhirnya adalah SMA. Gitu. Kalau kalian S2 berarti transkripnya adalah ijazah S1 gitu. Itu
Terus ini kebijakan terbaru dari BU ya, wajib punya yang namanya sertifikat UKBI. Nah, kalian bisa tes di link yang ku sematkan itu, ukbi.kemendikdasmen ya .go.id. Sertifikat UKBI bagi pelajar ya. Kalau pelajar yang daftar UKBI itu pendaftarannya 0 rupiah. Tapi kalau kalian sudah mahasiswa daftar UKBI itu harus bayar 100.000 ya, harus bayar 100.000 dan harus ada nilai tertentu. Ya, harus capai nilai tertentu. Ini tes UKBI ini uji kemampuan bahasa Indonesia. Kayak kalau kalian uji kemampuan bahasa Inggris kan namanya TOEFL atau IELTS ya. Nah, kalau bahasa Indonesia namanya UKBI, uji kemampuan bahasa Indonesia. Tesnya juga sama. Kalau di TOEFL ada listening, kemudian ada structure, ada reading. Nah, kalau di UKBI ada mendengarkan, ada kaidah bahasa, dan ada juga membaca. Gitu. 3 step yang dan yang harus diikuti dan harus punya nilai tertentu. Kalau S1 itu harus ada di level madya, minimal di madya. Madya itu nilainya di 400-an. Kalau S2 S3 itu harus unggul, nilainya harus di 600-an. Gitu. Nanti untuk apa namanya? Selengkapnya nanti akan kasih lihat di situs UKBI ya. Gitu. Jadi tentang UKBI nanti akan diperlihatkan. Jadi, kalian jangan khawatir dulu, jangan takut dulu. Aduh, disuruh tes lagi nih pasti susah. Nah, ini kan tes bahasa Indonesia, bahasa kita setiap hari. Pasti tahu lah, gampang lah. Gitu. Itu untuk sertifikat UKBI wajib ya, wajib. Terus yang ketujuh, surat rekomendasi. Nah, ini surat rekomendasi ya dari Sivitas Akademik. Kalau kalian mahasiswa ya minta di dosen PA, minta di ketua jurusan, minta di dekan, atau mungkin minta di rektor bisa. Kalau kalian maba, mintanya jangan di kampus, karena kalian belum dikenal. Mintanya ke kepala sekolah, wakasek, guru wali kelas. Nah, kayak gitu-gitu. Kalian mintanya di situ surat rekomendasi. Dan ada template-nya ya, teman-teman. Jadi harus di-download template-nya, kemudian minta orang menulis di situ. 8. Surat pernyataan beasiswa unggulan ini di-download saja dan juga diisi dan ditandatangani. Itu surat template juga dari beasiswa unggulan menyatakan bahwa kalian tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain yang sejenis. Jadi kalau kalian terima KIP, kalian tidak bisa daftar BU. Gitu. Kalau kalian terima beasiswa dari pemerintah, kalian tidak bisa dapat BU. Gitu. Terus yang ke-9, kalian harus tulis esai. Biasanya esainya itu ditentukan topiknya apa, temanya apa itu ditentukan. Dan yang ke-10, kalian harus menulis yang namanya proposal rencana studi. Ini kayaknya hanya untuk S2 dan S3. Tulis proposal rencana studi. Untuk S1 tidak ada. Dan ini adalah administrasi umum yang diminta oleh beasiswa unggulan dan yang ini cuman ini yang saya tampilkan karena ini yang cukup butuh effort, butuh usaha yang lebih untuk mengurusnya. Karena tidak bisa selesai dalam waktu 1 hari. Gitu. Kalian bisa screenshot ya atau bisa akses langsung ya situsnya BU. Nah, proses pendaftaran BU kalian cukup akses nanti ya, ketik di Google ya, beasiswa unggulan nanti yang paling atas yang ada kemdikbud.go.id. Itu kalian bisa akses deh banyak informasi tentang BU. Terus nanti kalian akan diminta kalau BU sudah buka, diminta untuk bikin akun pribadi. Cara bikinnya gampang, cukup daftar pakai akun email, akun Gmail kita, kalian ya. Akun Gmail, kemudian nanti diminta untuk masukkan KTP, ya, masukkan informasi jurusan, universitas dan lain sebagainya. Itu ketika daftar akun. Nah, setelah punya akun, nanti kalian akan punya akun sendiri. Disitulah kalian upload berkas-berkas kalian yang diminta oleh beasiswa kuliah yang kayak tadi, kayak KTM, surat rekomendasi, esai, dan lain sebagainya itu diupload di akun masing-masing. Nah, setelah kalian sudah lengkapi semua berkas yang diminta, kalian bisa submit. Submit itu kalian klik kirim. Kalau kalian sudah klik kirim, itu sudah berkasnya sudah tidak bisa diubah-ubah. Itu artinya kalian sudah mengajukan mengirim berkasnya ke BU. Nah, sudah mengirim, menunggu pengumuman berkas. Kalau kalian diterima, kalian akan di-email selamat lanjut ke tahap wawancara. Nanti akan diinfo jadwalnya kapan, tempatnya di mana. Gitu. Bisa online, bisa offline biasanya. Nah, di wawancara, nanti kalian akan ditanya-tanya ya. Eh, Ya nanti kita bahas lah sesi wawancara karena itu masih jauh banget. Kemudian nanti setelah wawancara, kelulusan. Nanti setelah pengumuman, kalian akan diundang untuk tanda tangan kontrak. Inilah yang saat membahagiakan. Diundang untuk tanda tangan kontrak. Setelah tanda tangan kontrak, biasanya 1 minggu, 2 minggu setelah itu, kalian sudah mendapat transferan uang beasiswa bulan pertama kalian dari Dikdas. Gitu. Dan pendaftaran beasiswa bulan tidak ada dipungut biaya sepeser pun dan full online. Tidak ada yang
offline gitu. Simpel sekali proses pendaftaran dari beasiswa unggulan ini. Nah, ini ada data ya yang saya mau perlihatkan. Ini berdasarkan panduan BU 2024. Karena BU 2025 kan belum rilis. Jadi 10 provinsi tempat studi terbanyak, artinya provinsi yang paling banyak penerima BU-nya itu dipimpin oleh Jawa Barat. Dan asal kalian tahu, saya tadi sudah bercerita, BU di Makassar, di Sulawesi Selatan itu dulu masih sangat-sangat minim penerimanya, bahkan cuma belasan orang. Setelah forum ada, kami lakukan sosialisasi sana-sini, mentoring sana-sini, akhirnya apa? Sekarang beasiswa unggulan di Sulawesi Selatan menempati peringkat 4 terbanyak, teman-teman. Itu saya bangga juga sih jadi pengurus forum ya, yang menginisiasi adanya sosialisasi masif ya. Akhirnya ada pendaftarnya ada di 4, bukan pendaftar ya, penerimanya ada di 4 terbesar di Indonesia, bayangkan. Dulu Sulawesi mungkin di bawah sekali, sekarang ada di posisi 4 besar penerima terbanyak. Gitu. Itu provinsi. Kita lihat skala universitas, teman-teman. Ya, perguruan tinggi penerima BU terbanyak. Dipimpin oleh UI, UGM, dan lihat Unhas dan UNM ada di posisi 3 dan 5. Nah, artinya apa? Artinya perjuangan Forum Awardee Beasiswa Unggulan Indonesia Timur itu tidak sia-sia. Yang dapat info banyak, akhirnya yang lolos juga banyak, dan ya seperti yang kita tahu, Unhas dan UNM itu adalah salah satu ya universitas terbaik ya yang ada di Indonesia. Nah, ini masuk di 3 besar, guys. Keren sekali. Nah, kita lihat em, bidang studi atau jurusan terbanyak yang dapat BU di Indonesia. Ternyata yang paling banyak dapat BU itu jurusan hukum, ilmu hukum. Yang kedua ilmu apa manajemen dan seterusnya. Itu datanya ya. Tapi bukan berarti dari data yang kusampaikan ini selain itu tidak bisa daftar BU atau tidak lolos. Tidak, guys. Saya tadi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, tapi kampusku tidak ada nih di daftar terbanyak. Tapi kebetulan saya dari pendidikan bahasa Inggris. Kebetulan pendidikan bahasa Inggris ada di urutan ke-7 terbanyak. Gitu. Tapi dari jurusan lain juga banyak. Gitu. Bisa daftar. Tapi kebetulan yang ditampilkan ini adalah data paling banyak. Gitu. Kalau paling banyak ya berarti ada yang sedikit. Gitu. Tapi bukan berarti kalian tidak bisa daftar dan tidak bisa lolos. Gitu. Ini cuma data ya. Nah, itu tadi datanya dan saya akan kasih tips. Tips dan trik supaya kalian persiapan beasiswa unggulannya itu klop. Kenapa saya bilang tips dan trik persiapannya supaya klop? Karena saya tidak bisa kasih tips untuk lolos karena yang mengatur lolos itu kan bukan Kadi. Ya, yang mengatur lolos itu kan dari kementerian dan juga rezeki kalian. Saya cuma memberikan analisis saya apa yang perlu kalian lakukan supaya dalam proses pemenuhan berkas kalian itu bisa kompetitif. Kalian itu bisa banyak yang bisa diceritakan di berkasnya atau banyak yang bisa diupload. Ada 3 hal penting menurutku. 3 hal penting itu yang pertama adalah kalian itu harus aktif di organisasi ataupun ekskul. Jadi yang sekarang saya bilang BU belum buka, bukanya masih bulan depan. Kalian yang belum punya pengalaman organisasi, belum punya pengalaman ekskul, segera gabung ekskul, gabung organisasi, ikut kegiatan mereka. Gitu. Apakah jadi relawan atau jadi apa bebas. Intinya gabung dulu organisasi, minimal itu. Terus yang kedua, terlibat kegiatan sosial. Kenapa saya bilang harus ikut kegiatan sosial? Karena dana yang dipakai BU ini kan dana dana rakyat, gitu, dana negara, APBN. Dan tujuannya BU itu adalah ingin melihat orang-orang yang dibiayainya itu berdampak kepada masyarakat. Bukan cuma mementingkan diri sendiri, bukan cuma ingin memperkaya dirinya, mempercerdik dirinya, tapi ingin berdampak ke lingkungan. Makanya dengan kalian terlibat dalam kegiatan sosial itu membuktikan bahwa kalian itu adalah orang yang siap berdampak untuk negeri. Ya, belum dikasih apa-apa saja sama negara sudah terlibat, apalagi nanti dikasih. Nah, itu kira-kira pesan yang bisa kalian berikan ke kementerian kalau kalian terlibat dalam kegiatan sosial. Kalau belum ada, ikut. Kalau belum ada, ikut dulu. Banyak itu kalau di Makassar ya, kalau skalanya Makassar ya, kalau skalanya di luar kota Makassar, harusnya juga banyak ya, banyak kegiatan sosial yang bisa diikuti secara gratis. Dan yang ketiga, ikut seminar, workshop, dan sejenisnya dan dapatkan sertifikatnya. Kayak kegiatan seperti ini kalian harus rajin ikut. Kenapa? Itu membuktikan bahwa kalian itu adalah orang yang ingin tahu, ingin berkembang. Ya,
Karena kalian apa? Selalu mengupgrade informasinya, selalu mengupgrade eh, hal-hal baru dalam dirinya, dan itu memberikan indikasi kepada memberikan alarm ya kepada kementerian bahwa kalian itu adalah orang yang teachable, yang mau terus belajar, mau terus berkembang. Artinya kalian tidak mau stagnan. Nah, orang-orang yang seperti itu yang dibutuhkan oleh beasiswa unggulan. Dan kemungkinan kalau kalian punya ketiga-tiga ini, meskipun kalian belum punya prestasi yang memadai mungkin ya, kalian punya cukup ya chance ya atau kesempatan untuk lolos juga, untuk bersaing di beasiswa unggulan nantinya. Seperti itu. Ya, teman-teman ya. Nah, mungkin kita tanya jawab dulu ya, Ais ya, di sesi ini. Mungkin eh, dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan. Karena kalau saya sampaikan langsung semuanya kan nanti tidak ada yang bertanya, diam semua. Silakan. Baik, teman-teman yang mau bertanya bisa langsung saja open mic-nya dan bertanya ke Kak Hadi. Em, Ayo teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar beasiswa unggulan mungkin terkait penulisan esai ataupun misalkan nih eh, tadi kan kita ngobrolin kegiatan volunteering. Mungkin ada tips-tips lebih lanjut yang ingin ditanyakan ke Kak Hadi dari teman-teman. Ayo nih, kalaupun misalkan teman-teman belum bisa open mic, mungkin bisa tulis di kolom komentar untuk pertanyaannya. Untuk sementara udah ada nih pertanyaan dari Mrs. Florin, Kak Hadi. Di sini Kak Florin ini nanya, Kak, kalau pakai hasil UKBI tahun lalu yang dipakai boleh nggak? Itu gimana Kak Hadi? Oke, thank you ya. Pertanyaannya dari Miss Flowerin ya. Bisa. Nanti bisa cek di sertifikatnya. Itu ada di sertifikatnya keterangan sertifikat ini berlaku sampai kapan. Ada. Nah, itu biasanya berlaku 2 tahun. Ya, itu berlaku 2 tahun. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tahun kemarin daftar BU, terus mau daftar lagi tahun ini, masih bisa pakai sertifikat UKBI tahun lalu, gitu. Gitu ya, Florin ya. Kalau boleh tahu, ini Miss Flowerin eh, jenjangnya apa? S1, S2, S3, dan dapatnya apa? Predikatnya unggul kan, media atau apa? Kak Hadi ini ada pertanyaan lagi dari Kak Dinda yang nanya, Kak izin bertanya kalau belum punya LOE, apakah bisa Kak lalu bisa mengcover biaya pendaftaran kampus nggak ya Kak? Terima kasih sebelumnya. Oke ya, Dinda ya. Jadi Miss Flowerin boleh ya jawab pertanyaanku ya kalau bisa ya. Eh, Jenjangnya apa? Kemudian tahun kemarin apakah daftar BU? Kemudian UKBI-nya levelnya apa? Gitu ya. Kalau Dinda belum punya LOA apakah bisa Kak? Belum bisa ya. Dinda BU itu syaratnya harus punya kampus dulu. Harus lolos di kampus dulu. Makanya LOA itu gunanya adalah sebagai bukti bahwa Dinda itu diterima di salah satu universitas tertentu. Artinya meskipun Dinda belum belum masuk kampus, tapi sudah diterima gitu. Terus kalau lolos BU, apakah pendaftarannya akan di cover? Yang di cover BU adalah SPP-nya. Gitu. Gitu. Jadi kalau Dinda misalnya, kan kalau daftar kampus sekarang kan itu harus pendaftaran ulang dan harus bayar biaya SPP semester 1. Nah, kalau Dinda lolos BU di semester 1 ini, itu akan dikembalikan oleh BU, reimburse namanya. Akan di-cover oleh BU. Jadi, ceritanya ya, Dinda akan dapat BU dari semester 1 sampai semester 8. Gitu ya, Dinda ya. Tapi kalau biaya pendaftaran, misalnya biaya daftar mandiri, misalnya bayar 250, bayar 300, itu tidak ada. Jadi 3 komponen BU, SPP, living cost, dan juga biaya buku. Itu ya Dinda ya. Sherin. Ini saya langsung jawab saja di Aisyah. Oke, Sherin.
Apakah ada kesalahan yang biasanya dilakukan pendaftar BU agar bisa kita hindari? Ya, kesalahan ini catat ya. Kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pendaftar BU yang saya mentori. Yang pertama adalah menunda-nunda mengurus berkasnya. Menunda, serius. Makanya ada satu slide tadi di sesi ini saya bilang selamat, gitu, selamat. Karena kalian tahu info BU sekarang, belum buka. Nah, ada juga yang sudah tahu BU dari tahun kemarin, berniat daftar, tapi setiap terbuka BU selalu keteteran dan bahkan gagal daftar. Karena apa? Menunda-nunda mengurus berkas. Itu kesalahan paling umum dan sangat fundamental. Menunda-nunda mengurus berkas. Tadi kalian sudah tahu, ya, Sharon sudah tahu banyak berkasnya. Bahkan ada berkas yang butuh waktu cukup lama untuk diurus. Nah, itu harus diselesaikan dari sejak sekarang, gitu, supaya tidak keteteran. Yang kedua adalah kalian sudah tahu apa yang kurang dalam dirinya, tapi tidak berusaha untuk menambal. Maksudnya begini, kalian belum punya pengalaman organisasi, tapi tidak berusaha untuk cari gabung organisasi lah, minimal jadi anggota biasa. Kalian belum pernah kalian tahu bahwa pengalaman sosial itu penting, tapi kalian tidak pernah berusaha untuk bergabung, untuk ambil bagian di kegiatan-kegiatan sosial. Nah, itu kesalahan umum yang sering terjadi. Yang ketiga adalah asal-asalan, eh, maksudnya asal-asalan karena terburu-buru ya. Jadi asal-asalan membuat berkas. Jadi kayak yang penting jadi. Bikin esainya yang penting jadi. Langsung pakai ChatGPT, langsung pakai game ini. Buatkan saya esai tentang ini. Nah, kayak gitu-gitu. Itu kesalahan juga. Misalnya juga eh, Misalnya juga berkas yang lainnya kayak rekomendasi, ya. Harusnya dia bisa usahakan dulu ke pimpinan-pimpinan, tapi dia bilang dosen biasa saja deh, kayak gitu. Itu juga mempengaruhi. Jadi kayak menganggap remeh berkas-berkas, tidak serius dalam mengurus berkas, itu yang menjadi kesalahan umum para pendaftar beasiswa unggulan, kayak gitu. Nah, itu sih yang saya lihat. Sisanya kayak kayak teknis saja, kayak teknis, kayak misalnya dia itu sudah mempersiapkan berkas untuk upload, tapi dia sering menunda untuk upload. Sedangkan di situs beasiswa unggulan biasanya itu makin mendekati deadline submit, website itu error. Nah, kadang juga ada yang gara-gara websitenya error, gagal submit, padahal berkasnya sudah sedia. Itu juga yang menjadi kesalahan yang tidak terprediksi. Gitu. Jadi saya sarankan kalian itu submit berkas beasiswa unggulan itu di minggu-minggu pertama saja, jangan di hari-hari terakhir atau bahkan jam-jam terakhir, jangan. Gitu ya untuk sharing ya. Boleh, lampuku berkedip gitu. Mau lobet kayaknya. Oke, pertanyaan berikutnya, siapa nih? Oh, ada sharing. Saya S1 kemarin saya daftar pada saat jadi maba, skor saya sekitar 400-an kalau tidak salah, dan mungkin tahun lalu saya kurang di esai Kak, jadi kayaknya butuh tipe tipe tips esai. Oh, betul ya. Salah satu eh, saya juga sampaikan tadi ya, salah satu berkas ya yang terpenting adalah esai. Jadi kalau esainya kurang, asal-asalan atau mungkin masih ya belum terlalu menggugah lah gitu. Em, itu perlu diperbaiki. Jadi perlu di-upgrade. Terus baik Kak, terima kasih. Kira-kira bentuk esai bagaimana yang disukai Kak? Oke. Jadi kalau untuk esai, sebetulnya kalau di beasiswa unggulan itu kan tidak ada kriteria esai yang paten ya, kayak bentuknya harus begini. Dari beasiswa unggulan cuma menunjukkan judulnya apa, kemudian eh, fontnya, nggak tahu ya kalau ada fontnya. Fontnya apa, ukuran fontnya berapa minimal, dan jumlah katanya yang ditentukan. Nah, paling itu yang ditentukan kalau BU. Tapi kalau saya ya, ini secara detail nanti akan kusampaikan di kelas mentoring ya, yang nanti akan dapat itu atau nanti ikutan kelas mentoring. Jadi secara garis besar, esai yang dibutuhkan beasiswa unggulan itu adalah esai yang menceritakan latar belakang kalian, gitu. Alasan kalian kenapa harus lanjut pendidikan, kemudian kalau kalian lanjut pendidikan apa sih
yang ingin kalian lakukan di masa depan? Apa sih motivasi kalian? Apa sih kontribusi kalian nantinya di masa depan kayak gitu? Kalau kalian punya prestasi, punya karya, kalian itu eh, harus menjelaskan di situ. Apa sih karya kalian? Apa sih dampaknya buat masyarakat? Dampaknya untuk orang banyak. Nah, itu yang diceritakan melalui esai gitu, Miss Florin ya. Gitu. Jadi esai itu kalau dibilang adalah jembatan lah, ya jembatan eh, beasiswa unggulan itu mengenali kalian bahwa oh ini orangnya kayak begini, kayak gini, gitu. Jadi saran saya kalau beasiswa, kalau esainya ya senatural mungkin. Kalau memang lagi, maksudnya kayak lagi dalam kondisi down banget, tulis aja. Kalian dalam kondisi tersebut, kemudian tuliskan. Ketika kalian dapat BU, seberdampak apa BU terhadap kehidupan kalian dan pendidikan kalian. Kayak gitu-gitu. Nanti kalau misalnya mau dicek esainya dan sebagainya, nanti ikut challenge dulu lah ya. Sosmed challenge sebentar. Kalau kebetulan menang kan bisa dapat gratis ya ikut mentoring dengan saya dan juga dapat ibu. Tapi kalau misalnya tidak menang ya bisa ya keluarkan sedikit uangnya untuk bisa ikutan. Oke, ada lagi? Gimana? Ada lagi yang ingin ditanyakan, guys? Mumpung saya ada di sini. Ya, kalau terima BU berlakunya selama masa kuliah atau 1 tahun. Betul, pertanyaannya Fatim ya, bagus ya. Jadi BU itu membiayai dari semester kalian diterima. Jadi kalau kalian maba, Fatima itu diterima pada saat maba, berarti dibiayai sampai semester 8. Jadi 8 semester dibiayainya, 4 tahun. Tapi kalau misalnya Fatima diterima BU pada saat ongoing, dalam hal Ibu, ini dari semester 3, ya, jadi kalau dari semester 3 Fatima diterima, berarti yang dibiayai itu dari semester 3 sampai semester 8. Gitu. Kalau misalnya lebih semesternya, misalnya masuk ke semester 9, 10, 11, dan seterusnya, eh, tidak dibiayai sama BU. Hanya dibiayai sampai semester 8. Gitu. Itu aja sih kalau di beasiswa unggulan. Tidak ada em, hal-hal yang menakutkan ketika kita menjadi penerima BU. Tidak ada kayak harus melakukan ini, harus berbakti kepada negara dan BU. Nggak ada. Gitu. Ada lagi pertanyaannya, guys. Kalau S2 sampai berapa tahunnya? Sampai lulus juga. S2 kan cuma 4 semester, berarti 2 tahun. Gitu. Kadang ini ada jokesnya anak-anak BU ya. Ini saya kasih tahu ya. Jadi jokesnya anak BU itu adalah jangan lulus cepat. Lulus saja cepat tepat waktu. Kenapa? Karena kalau lulus cepat, misalnya kan di S1 kan bisa lulus sampai di semester 7 ya. Nah, kalau kita lulus di semester 7, kita tidak dapat pembiayaan di semester 8 dong. Nah, anak-anak kan kayak gitu, maksimalkan. Itu jokes-jokesnya anak BU ya, gitu. Oh ya, saya mau kasih lihat ya, sambil menunggu pertanyaan ya. Saya mau kasih lihat, eh, saya mau kasih lihat situsnya UKBI. Sambil menunggu pertanyaannya, saya mau kasih lihat situsnya UKBI supaya kalian lebih paham lagi. Nah, ini situsnya UKBI seperti ini, guys. Nah, jadi kalau kalian ketik di internet ya ukbi.kemendikdasmen.go.id tampilannya kayak kayak gitu. Ujilah kemahiran berbahasa Indonesia Anda. Nah, nanti daftar ujian di sini. Nah, saya sarankan ketika kalian daftar UKBI apa ingin tes, jangan langsung tes karena kalian perlu latihan dulu, kalian perlu mengenali dulu bentuk tesnya. Nah, UKBI sudah menyediakan ada panduannya, ada pelatihannya, ada simulasinya. Pelatihan dan simulasi sama. Kalau simulasi itu bisa pakai aplikasi di-download ke laptop. Kalau pelatihan, ini kayak real pelatihan, tapi harus online. Saranku ikuti dulu pelatihan supaya tahu bagaimana eh, cara jawabnya. Minimal kalian tahu cara jawabnya kayak gimana, tipikal-tipikal soalnya kayak gimana. Pelatihan gitu. Nah, alurnya kalian kayak begini. Jadi kalian daftar dulu, nanti diverifikasi, nanti kalian bayar ya. Kalau kalian mahasiswa kalian bayar dulu. Sudah verifikasi pembayaran, nanti kalian tunggu jadwal ujian. Nah, pada saat pembayaran, pada saat pendaftaran akun, itu kalian harus memilih, ya, memilih jadwal. Nah, jadwalnya UKBI itu biasanya
dibuka dari Senin sampai Kamis. Dan itu ada 8 sesi setiap harinya. Kayak dari jam 9 sampai jam 10, kayak begitu-begitu. Dan setiap sesi itu bisa didaftari 800 orang. Nah, kalian bebas. Mau ambil sesi pagi, siang, sore, malam bebas. Sesuai preferensi waktunya teman-teman. Nah, ini ada seksi-seksinya. Tapi kalau kita di beasiswa apa untuk beasiswa unggulan yang dibutuhkan itu cuman seksi 1, 2, dan 3. Yang tadi saya bilang seksi mendengarkan, seksi kaidah bahasa, dan seksi membaca. Kayak gitu. Untuk predikatnya, kalau S1 itu predikatnya eh, madya ya, minimal 482 sampai 577 nilainya di sini. Nah, kalau S2 atau S3 itu minimal unggul 578 sampai 640 gitu. Kalian wajib punya UKBI gitu. Nah, ini saya contohkan ya kalau kita misalnya mau daftar. Nah, ini kalau daftar ya kayak gini. Klik daftar, nanti akan muncul di sini. Kalian mahasiswa dan umum atau kalian pelajar. Nah, kalau kalian mahasiswa kan daftar saja kayak gini. Terus nanti muncul, kalian pilih paket 1, 2, 3. Ya, tinggal pilih yang paket 1 karena BU kan begitu. Cuman paket 1 minimal. Nah, kalau kalau kalian pilih paket 3 itu makin ribet lagi soalnya. Ini sampai 5 sesi. Nah, jadi pilih yang paket 1 saja. Jadi pilih kewarganegaranya misalnya apa? Misalnya Indonesia ya. In Indonesia. Terus mendaftar kalian sebagai apa? Mahasiswa. Nah, nanti kalau kalian mahasiswa diminta tuh upload foto, upload KTP, dan upload KTM gitu. Nanti kalian di sini masukkan nomor induk, nomor KTM-nya, nomor mahasiswanya, nama gitu. Nanti pilih, nanti selanjutnya itu akan pilih jadwal. Gitu. Gampang sekali. Gampang sekali cara daftarnya di UKBI. Nah, kalau kalian misalnya Kak mau lihat contoh tesnya kayak kayak gini nih. Ini contoh ya. Nah, misalnya kayak gini. Misalnya DNMAZVF daftar. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Tuh. Nanti ada petunjuk, nanti ditunggu. Nah, saya coba search sound. Nah, ini kalau listening ya. Listening lagi mendengarkan. Wah, pagi-pagi begini, ibu menunggu siapa? Penjual jamu, Pak. Ibu terbiasa minum jamu ya? Ya, hampir setiap hari. Jamu kan rasanya pahit, Bu. Ada juga yang manis loh. Nah, kayak begitulah ya. Jadi eh, tes UKBI saya rasa tidak perlu ditakutkan karena kayak tes-tes ini apa? Kayak tes-tes bahasa Indonesia. Kalau kalian kan siswa, ada ujian bahasa Indonesia kayak begitu. Jadi tidak perlu khawatir. Saya rasa kalian bisa lah ya. Bahasa Indonesia ini lah. Masa mau gugur di bahasa sendiri. Nah, itu ya. Oke, Kak izin bertanya. Kalau maba maksudnya pelajar atau sudah mahasiswa ya? Tergantung. Kalau Sherin baru lulus SMA kayak tahun angkatan sekarang, itu masih terhitung pelajar. Karena kan belum belum terima ijazah, belum apa masih masih bisa lah harusnya. Tapi kalau misalnya gap year, eh, kayaknya nggak bisa deh, sudah terhitung mahasiswa. Karena kalau kita daftar, itu kan diminta upload bukti. Nah, pasti akan diverifikasi sama UKBI. Itu. Oke, cukup. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi untuk slide terakhir. Mungkin Ais atau gimana? Mungkin bisa dilanjut dulu Kak Hadi. Soalnya slide terakhir ini. Oke, kita ke slide terakhir ya. Guys, kalau masih ada pertanyaan di luar dari sesi ini, feel free ya, boleh tanya langsung lewat DM Instagram saya, atau mungkin lewat Ais juga di grupnya boleh ya. Oke, jadi teman-teman seperti yang saya bilang tadi ya, untuk saya ada kelas mentoring eksklusif yang saya dampingi benar-benar dari awal sampai benar-benar bisa daftar BU. Saya tidak pastikan kalian ikut sesi saya, kalian lolos BU, itu di luar dari tanggung jawab saya, tapi kalian sudah tahu saya terima BU
dan sejak saya pertama kali dapat BU itu, saya sudah menjadi mentor beasiswa unggulan. Bahkan pada saat saya S1, saya sudah mementori S1 dan S2, S3 gitu. Jadi S2, S3 yang mau daftar BU, saya mentori padahal saya masih S1. Bayangkan. Dan saya sudah melakukan itu dari 2017 sampai sekarang. Nah, tapi saya tidak bisa garansi kalian akan lulus BU karena tergantung juga backgroundnya kalian gitu. Tapi saya bisa membantu kalian memastikan syarat-syaratnya itu terpenuhi dan oke lah gitu, kompetitif. Nah, caranya gimana? Nanti kalian sisa akses link. Nanti linknya akan kukasih ke AIS ya. Jadi siapapun intinya sudah daftar webinar ini bisa bisa akses link ini untuk melakukan transaksi. Transaksinya online ya. Bisa online. Kris bisa kalian pilih saja lah gitu. Kayak di belanja di Shopee, bebas pilih metode pembayaran. Kemudian kalian khusus untuk yang ikutan mentoring ini, kalian akan dapat potongan harga 50.000. Jadi sisa bayarnya itu 49.000. Ya, pakai voucher Edu Makassar, Edu MKS. Itu dapat potongan harga 50.000. Tapi kalau mau effort lagi sedikit, nah, supaya dapat lebih murah, kalian ikutlah social media challenge gitu ya. Ikut social media challenge, nanti kalian dapat ekstra potongan total jadi 74.000 potongannya dan kalian sisa membayar 25.000 saja gitu. Jadi untuk kode potongan harga 74.000 nanti kalian akan dikirimkan lewat DM masing-masing oleh Edu Event Makassar kalau sudah posting. Gitu ya. Kalau sudah posting nanti akan dikirimin eh, kodenya. Nanti kalian bisa redeem lewat link yang ada di sini. Gitu. Tapi ini linknya hanya berlaku sampai 15 Juni saja, guys. Ya, sayangnya cuma sampai 15 Juni. Ya, dan setelah itu akan kembali harga normal 99K. Kenapa? Karena semakin dekat BU terbuka, ya kalian tahu lah ya, orang yang butuh ini juga banyak gitu. Dan saya kan mau membatasi juga. Saya kan cuma sendiri nih guys ya. Jadi kalau terlalu banyak juga kan nanti saya yang kewalahan untuk mentori. Akhirnya nanti tidak sempurna, tidak maksimal mau apa mendampinginya. Kayak gitu ya. Jadi hanya sampai 15 Juni. Lewat dari itu ya tunggu saja promo yang lain. Mungkin nggak tahu di sesi mana dan di pada saat hari apa. Gitu. Tapi untuk khusus di sini kalian bisa dapat harga 25.000 dengan mengikuti syarat-syaratnya. Gitu. Lumayan loh ya, dapat mentoring dari saya, dapat ebook. Ebook itu kutulis luar biasa hasil riset juga, dan plus juga ada kumpulan beasiswa dalam negeri yang bisa kalian daftari juga lengkap dengan instansinya, lengkap dengan linknya, dan juga kapan biasanya buka. Itu keren sekali. Saya sudah rangkum semuanya dan hanya 25.000 itu satu botol Yota itu. Kalian satu kali nongkrong itu sudah bisa dapat ebook dan pelatihan. Dan selamanya kalian kalau masih ada di grup dan selama masih bisa daftar BU, kalian masih bisa mentoring dengan saya. Gitu. Di grup ya. Kayak gitu ya. Oke, mungkin itu saja guys ya yang bisa saya sampaikan. Apalagi nih. Kak, di mentoring ini bisa bantu review esai. Review esai, eh, saya paling akan bikin review esai secara individu itu beda lagi guys ya, beda lagi ya Miss Florin. Tapi kalau sudah masuk ke grup mentoring dan sudah punya ebook ini saya yakin esainya sudah keren. Tapi kalau mau di review esai biasanya di grup itu saya nanti mendekati pendaftaran BU atau pada saat BU buka, saya akan ada kayak bikin live stream gitu secara acak saya akan minta esainya di review eh, secara gratis gitu. Karena kalau saya misalnya punya anak mentoring 50 orang, sorry banget ya semuanya diminta review, saya juga kewalahan terus bayarnya cuma 25.000. Nah, itu beda lagi paketnya ya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ikut, saya yakinkan bahwa saya akan ada sesi-sesi kayak begini khusus untuk member-member eksklusif, jadi tidak akan rugi lah gitu. Oke, nanti dapat ini, dapat gratis review essay juga. Mentoringnya berapa lama? Sampai sampai ke Florin daftar BU terus. Kalau misalnya satu kali daftar BU terus tahun ini sudah diterima, alhamdulillah berarti sudah tidak ikut mentoring gitu. Tapi kalau misalnya masih mau lagi, misalnya ya semoga saja tidak terjadi tidak lolos tahun ini, tapi mau lagi daftar tahun depan ya berarti masih ikut tahun depan, tidak perlu bayar lagi. Seterusnya
gitu. Selama kalian masih butuh info tentang BU, masih bisa. Gitu ya, guys. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sudah ada ya, belum banyak yang daftar karena saya baru promosikannya juga. Jadi saya akan membatasi yang ikut. Jadi jangan sampai saya tutup atau mungkin ya harganya kasih naik gitu. Jadi cus aja ya. Semoga saja kalian bisa bergabung dan saya bisa bantu juga tentang BU. Oke, itu saja mungkin dari saya. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya sudah bergabung. Terima kasih juga ke Ais ya. eh, Edu Event Makassar sudah memfasilitasi dari 99 orang yang daftar katanya, yang hadir 17 orang, tapi ya let's see ya. Mungkin semuanya kebanyakan dari mereka terkendala karena terlalu banyak makan daging. Kita positif thinking saja. Nanti bisa di-share aja ya AIS PPT-nya atau mungkin materi inti ke grup, atau mungkin ada potongan-potongan rekaman yang bisa orang lain juga tonton yang akhirnya tertarik juga untuk bisa bergabung di mentoring nantinya. Gitu ya guys ya, thank you. Kalau ada apa-apa tanya saja di DM ya. Tapi saya paling jawabnya bukan yang teknis-teknis tapi untuk kendala-kendala biasa. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Aisyah. Halo, gimana nih teman-teman? Eh, Bagaimana nih teman-teman? Menurut teman-teman sekarang udah siap nggak buat daftar beasiswa unggulan nanti? Oh iya, sebelumnya kan tadi dari Kak Hadi juga ngejelasin kalau misalkan teman buat daftar BU itu teman-teman disarankan untuk memiliki pengalaman relawan atau volunteering. Nah, buat teman-teman yang misalkan nih bingung, gimana sih cara daftar volunteering atau kerelawan itu? Jadi teman-teman yang ada di webinar hari ini bisa mengecek Instagram Edu Event Makassar di @edueventmks. Di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai informasi terkait kerelawanan yang teman-teman bisa daftari. Nah, misalkan nih teman-teman nggak tinggal di Makassar, teman-teman bisa kok cek juga karena di situ ada juga beberapa kegiatan yang sifatnya online. Jadi teman-teman dari mana saja tetap bisa mengikuti kegiatan relawan tadi. Nah, mungkin karena kita telah berada di penghujung acara, sebelum kita akhiri pada webinar pada hari ini, mungkin teman-teman yang bergabung bisa on cam dan bersama-sama eh, kita bisa melakukan dokumentasi nih. Jadi teman-teman yang masih belum menyalakan kameranya bisa menyalakan kameranya sekarang. Jadi kita bisa foto bareng. Mungkin teman-teman nih, kami akan berikan waktu sekitar 2 menit ya buat teman-teman mencari tempat yang nyaman. Jadi teman-teman bisa melakukan on-cam dan kita bisa mengambil dokumentasi. Dan juga buat teman-teman nih yang telah bergabung pada hari ini, jangan lupa mengambil screenshot karena nantinya melalui grup nanti akan kami berikan sertifikat buat teman-teman yang telah bergabung. Nanti screenshot ini akan menjadi salah satu syarat buat teman-teman mendapatkan sertifikat ya. Jadi jangan lupa. Oke, mungkin kita ambil dokumentasinya pada pukul 4.30 ya. Yang lain yang belum membuka, yang belum on cam bisa on cam ya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin masih belum memakai jilbab, oh Kak Dinda, maaf lagi ada kendala kamera. Oke Kak, mungkin kalau misalkan belum bisa on cam nggak apa-apa. Oke, buat teman-teman yang lain mungkin yang belum on cam. Oke, sisa 1 menit lagi buat teman-teman yang belum on cam, bisa dibuka kameranya ya. Karena ini udah 4.09 loh. Pukul 4.30 kita udah ambil dokumentasinya. Oke, terima kasih Kak SR, Kak Novika, Kak Andini, Kak Moshi, Kak NT, Kak Otim yang telah melakukan on cam. Oke, udah 4.30. Jadi teman-teman aku hitung ya 1 sampai 3.
Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke. Mungkin gaya lain nih, gaya lain. Mungkin peace, ambil peace dong. 1, 2, 3, peace. Oke, satu lagi. Mungkin kayak bebas nih, terserah teman-teman mau gimana. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman telah mengikuti webinar pada hari ini. Sampai jumpa dan untuk absennya akan kami bagikan lewat grup ya. Makasih. Thank you, izin live ya. Iya.